warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ella Wulan Agustin, NPM 19121-032, dan Anissa Jamiatul Fardana, NPM 19121-051. Nah, di sini kami membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi analisis biaya, volume, dan laba atau sebagai alat perencanaan manajerial. Apa sih analisis biaya, volume, dan laba atau yang disebut CVP atau cost volume profit? Yaitu memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun tetap, volume penjualan, dan harga mempengaruhi laba perusahaan. Nah, di dalam menganalisis biaya, volume, dan laba sebagai alat perencanaan manajerial, ada 11 cara menyusun dan menghitungnya. Yang pertama, menyusun laporan laba rugi margin kontribusi. Yang kedua, menghitung titik impas dalam unit. Yang ketiga, menghitung rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi. Yang keempat, menghitung titik impas dalam penjualan dalam dolar. Yang kelima, menghitung jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba operasi. Yang keenam, menghitung penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh target laba operasi. Yang ketujuh, menghitung titik impas dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Yang kedelapan, menghitung titik impas dalam penjualan untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Yang kesembilan, menghitung margin of safety. Yang kesepuluh, menghitung degree of operating leverage. Yang ke-11, menghitung pengaruh dari peningkatan penjualan pada laba operasi dengan menggunakan degree of operating leverage. Nah, untuk dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa cara menyusun laporan laba rugi margin kontribusi, terus menghitung titik impas dalam unit, menghitung rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi, dan menghitung titik impas dalam penjualan dalam dolar. Jadi di dalam video ini kami akan menjelaskan empat cara ini dalam analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial. Lalu untuk penyusunan laba rugi margin kontribusi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa. Laba rugi margin kontribusi membantu para manajer memahami jumlah yang dikontribusikan ke laba oleh penjual yang lebih tinggi atau rendah. Memisahkan biaya tetap membuat para manajer dengan mudah menghitung laba pada kuantitas penjualan yang berbeda-beda. Di sini ada contoh soal. Witter Company berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput seharga $400 per unit tahun depan. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung per mesin pemotong rumput $180, tenaga kerja langsung per mesin pemotong rumput 100, overhead pabrik variabel per mesin pemotong rumput 25, total overhead pabrik tetap 15.000. Beban penjualan variabel adalah komisi sebesar $20 per mesin pemotong rumput. Total beban penjualan dan administrasi tetap adalah $30.000. Di sini diminta hitunglah total beban variabel per unit. Total beban variabel per unit, bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead pabrik variabel, ditambah beban penjualan variabel. Ini $180 ditambah $100 ditambah $25 dan ditambah $20. Totalnya semua $325. Dan yang kedua, hitunglah total beban tetap untuk tahun depan.
Total beban tetap, overhead pabrik tetap, ditambah beban penjualan dan administrasi tetap. Di sini $15.000 dikurang $30.000, totalnya $45.000. Dan yang ketiga, susunlah laporan laba rugi margin kontribusi untuk Witter untuk tahun depan. Di sini penjualan $400 dikali 1.000 mesin. Totalnya $400.000. Di sini total biaya variabel $325 dikali 1.000 mesin. Totalnya $325.000. Total margin kontribusinya $75.000 dan total biaya tetapnya $45.000. Dan laba operasinya $30.000. Nah, di sini dengan saya Ella, kita akan menghitung titik impas dalam unit. Nah, di titik impas dalam unit ini menjelaskan kepada manajer mengenai besarnya unit yang harus terjual untuk menutupi semua biaya. Setiap unit yang terjual di atas titik impas akan menghasilkan laba. Nah, di sini ada contoh soal merujuk pada informasi yang membahas mengenai Witter Company dalam Cornerstone 4.1 atau yang sudah dijelaskan oleh Anissa tadi, bahwa mesin pemotong rambut dijual pada harga $400 per unitnya dan biaya variabel per mesin sebesar $325. Total biaya tetapnya adalah $45.000. Di sini diminta untuk menghitung jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual oleh Witter agar dapat mencapai titik impas dan memeriksa jawaban dengan menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan titik impas. Yang pertama, jumlah mesin yang mencapai titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Itu adalah rumus untuk mencari jumlah mesin yang mencapai titik impas. Jadi yang telah kita ketahui tadi, total biaya tetapnya adalah $45.000 dibagi dengan harga $400 dikurangi biaya variabel per unitnya adalah $325. Maka jumlah mesin yang mencapai titik impas adalah 600 unit. Nah, bisa dilihat di sini ada laporan laba rugi margin berdasarkan jumlah mesin pemotong yang terjual 600 unit. Yaitu laporan laba ruginya adalah penjualan, total biaya variabel, total margin kontribusi, total biaya tetap, dan laba operasi. Di sini penjualannya tadi harganya $400 dikali 600 unit mesin. Nah, yaitu $240.000. Lalu untuk total biaya variabelnya $325 dikali dengan 600 mesin, yaitu $195.000. Maka total margin kontribusinya adalah $45.000. Karena penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Lalu untuk biaya tetapnya sendiri adalah $45.000. Maka laba operasinya adalah 0. Jadi penjualan 600 unit menghasilkan laba sebesar 0 rupiah. Mohon maaf, $0. Lalu untuk selanjutnya yaitu menghitung rasio variabel. Lalu yang selanjutnya yaitu menghitung rasio variabel dan rasio margin kontribusi. Rasio variabel menjelaskan kepada manajer mengenai besarnya proporsi dari setiap dolar penjualan yang akan menutupi biaya variabel. Rasio margin kontribusi adalah proporsi dari setiap dolar penjualan yang tersisa setelah biaya variabel tertutupi.
Rasio margin kontribusi ini akan menutupi biaya-biaya tetap dan menghasilkan laba. Contoh soalnya yaitu untuk informasi Witir Company tadi berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput pada harga jual $400 per unit di tahun depan. Biaya variabel per unitnya sebesar $325, total biaya tetapnya sebesar $45.000. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung rasio biaya variabel, lalu rasio margin kontribusi dengan menggunakan angka dalam unit, dan laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan angka-angka dianggarkan untuk tahun depan. Nah, untuk mencari rasio biaya variabel sendiri yaitu biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual, yaitu $325 dibagi dengan $400. Maka rasio biaya variabelnya adalah 81,25%. Nah, margin kontribusi per unitnya dengan rumus harga jual dikurangi biaya variabel per unit, yaitu $400 dikurangi $325, maka margin kontribusi per unitnya yaitu $75. Untuk rasio margin kontribusinya dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual, yaitu $75 dibagi dengan $400, maka rasio margin kontribusinya adalah 18,75%. Untuk laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan angka-angka yang dianggarkan, di sini dari penjualannya. Penjualannya adalah $400 dikali 1000 mesin, maka penjualannya $400.000 dan total biaya variabelnya adalah $325.000. Total margin kontribusinya adalah $75.000 dan total biaya tetapnya tadi adalah $45.000 ya. Maka laba operasinya total margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetapnya adalah $30.000. Untuk persentase penjualannya sendiri yaitu penjualannya 100% ya, dikurangi dengan tadi rasio biaya variabelnya 81,25%. Maka sesuai dengan rasio margin kontribusinya adalah 18,75%. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yayu. Baik, saya Sri Rahayu akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial. Titik impas dalam nilai penjualan mempermudah para manajer untuk melihat secara langsung seberapa dekat perusahaan sampai ke titik impas, bahkan hanya dengan menggunakan data pendapatan penjualan, karena penjualan biasanya dicatat dengan segera. Manajer tidak perlu menunggu sampai memiliki laporan keuangan agar dapat melihat seberapa dekat perusahaan ke titik impasnya. Berikut contoh soal, Whittier Company berencana untuk menjual 1000 mesin pemotong rumput pada harga jual $400 per unit di tahun depan. Total beban variabel per unitnya sebesar $325 dan total beban tetapnya sebesar $45.000. Diminta nomor 1, hitunglah rasio margin kontribusi, nomor 2, hitunglah pendapatan penjualan yang harus diperoleh Whittier agar mencapai titik impas dengan menggunakan titik impas dalam persamaan penjualan, nomor 3, periksa jawaban Anda dengan membuat laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan titik impas dalam penjualan dalam dolar. Berikut jawaban nomor 1. Rumus margin kontribusi per unit sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Seperti yang sudah kita ketahui, harga jualnya sama dengan $400 dan untuk biaya variabel per unitnya sama dengan $325. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $400 dikurangi $325 sama dengan $75.
Jadi, margin kontribusi per unitnya sama dengan $75. Kemudian untuk rumus rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Margin kontribusi per unit seperti yang kita sudah ketahui bahwa sama dengan $75 dibagi harga jual yang tadi $400 menghasilkan 0,1875 atau 18,75%. Itu adalah rasio margin kontribusi. Dan untuk nomor 2 menghitung titik impas dalam nilai penjualan. Rumusnya titik impas dalam nilai penjualan sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Menghasilkan total biaya tetap tadi sama dengan $45.000 dibagi rasio margin kontribusinya sama dengan 0,8125 sehingga menghasilkan $240.000. $240.000 adalah titik impas dalam nilai penjualan. Dan selanjutnya nomor 3 laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan nilai penjualan sebesar $240.000. Kemudian total biaya variabelnya seperti yang kita ketahui, kita dapat dari 0,8125 dikali $240.000 menghasilkan $195.000. $195.000 ini adalah total biaya variabel. Kemudian untuk mendapatkan total margin kontribusi dengan cara $240.000 dibagi $195.000 menghasilkan $45.000. Untuk total biaya tetap sama dengan $45.000. Sehingga dapat disimpulkan laba operasi menghasilkan 0. Jelas sekali bahwa penjualan senilai $240.000 benar menghasilkan laba sebesar 0. Baik, saya lanjut akan menjelaskan tentang persamaan penting pada bab 4. Yang pertama, laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya tetap. Nomor 2, rumus titik impas unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Nomor 3, rumus pendapatan penjualan sama dengan harga jual dikali jumlah unit yang terjual. Nomor 4, rumus rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel dibagi penjualan. Nomor 5, rumus rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual. Nomor 6, rumus rasio margin kontribusi sama dengan total margin kontribusi dibagi penjualan. Nomor 7, rumus rasio margin kontribusi sama dengan total beban tetap dibagi harga jual per unit. Nomor 8, rumus titik impas dalam penjualan sama dengan total beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nomor 9, rumus margin of safety sama dengan penjualan dikurangi penjualan pada titik impas. 10, rumus degree of operating leverage sama dengan total margin kontribusi dibagi laba operasi. Dan terakhir, rumus perubahan presentasi dalam laba sama dengan decrease of operating leverage dikali perubahan presentasi dalam penjualan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.